Bab 104. Tertangkapnya Biantara. Kita ini di mana Mae? Bisik Gio. Mae juga tidak tahu. Aku sudah menekan Tom garis bawah. Set, Cira memperingatkan agar Gio tidak berbicara keras-keras. Seorang pria menengok di belakang. Hei, jangan berisik. Maaf anakku sedang bosan. Haha, setelah ini ia tidak akan bosan. Karena jiwanya akan tenang di tangan Tuan Biantara. Cira tidak begitu terkejut karena ia sudah mengira bahwa Biantara lah yang menyuruh Asih untuk menculiknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tadi sepertinya Biantara ingin melenyapkan orang yang dekat dengan Arun. Saat ini hanya dirinya dan Gio. Asih, ada apa? Jawab Asih ketus. Aku bosan, bisa kita ngobrol? Sebentar saja. Terima kasih, ucap Cira selembut mungkin. Ia tidak ingin membuat emosi penculik itu meningkat. Bagaimana kandunganmu? Hasan sering cerita betapa bahagianya ia sekarang sudah memiliki keluarga dan sebentar lagi dikarunia momongan. Asih terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaan Cira. Tapi hal itu tidak menyurutkan Cira untuk terus mengajaknya berbicara. Biasanya wanita yang sedang hamil hormonnya akan berubah, mereka akan lebih melankolis. Mungkin dengan berbicara seperti ini Asih akan sedikit berbalas kasihan pada Gio. Hasan selalu memujimu, masakan yang berikan padanya selalu dia habiskan. Kamu juga dianggap sebagai wanita yang gak neko, tulus, penurut. Hasan begitu mencintaimu. Benarkah? Iya benar. Apalagi saat ini ia bekerja di daerah yang baru. Ia banyak membutuhkan dukungan dan itu ia dapat darimu. Cira melanjutkan ceritanya. Ia sepertinya sudah sedikit berhasil mengusik hati nurani Asih. Beberapa waktu lalu ia sedih. Kenapa? Karena kamu flek dan mengalami morning sickness. Ia khawatir jika terjadi apa dengan kamu, jawab Cira. Bahkan ia meminta tolong padaku untuk mencarikanmu pembantu, walaupun gaji yang ia terima sedikit tapi ia berusaha untuk membahagiakanmu. Cira bisa melihat jika Asih sedang menangis. Tangannya tampak menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Apa ia tahu jika hari ini kamu pergi? Tidak, ia tidak perlu tahu dengan apa yang kulakukan. Maaf, aku hanya kasihan melihatnya mengkhawatirkanmu. Stop. Berhentilah berbicara Cira, teriak Asih yang membuat salah satu pria itu menodongkan senjata ke arahnya. Diam Nyonya Arun, atau aku buat mulut Anda tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Oke, maaf. Cira berhenti berbicara. Sepertinya apa yang dikatakan sudah cukup menyentuh perasaan Asih. Ia berharap Asih masih memiliki hati nurani untuk mau melepaskan Gio. Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dan akhirnya sampai di sebuah gudang rongsokan. Turun. Cira dan Gio turun mengikuti perintah mereka. Ia berharap suaminya sudah mengetahui sinyal yang ia kirimkan. 2 orang pria mengikat tangannya. Kenapa diikat? Agar kamu tidak melarikan diri cantik. Ikat saya saja, jangan anak saya. Ia masih kecil, apalagi bisa lari kemana dia. 2 pria itu saling berpandangan, sepertinya membenarkan perkataan Cira. Akhirnya mereka hanya mengikat tangan Cira. Di sana sudah menunggu Biantara bersama dengan 6 orang pria berbadan tegap yang berada di belakangannya. Kerja yang bagus Asih. Tugas saya sudah selesai, saya akan pulang. Oh, tunggu dulu. Kenapa kau terburu-buru? Kau harus menyaksikan pembantaian keluarga Arun. Bukankah kau sangat membenci perempuan ini? Saya tidak mau suami saya khawatir Tuan. Silahkan Tuan bersenang-senang. Hahaha, tidak semudah itu Asih. Semua kendali ada di tanganku. Aku yang bisa memutuskan kau pulang atau tinggal di sini. Asih terkejut mendengar perkataan Biantara. Tapi apa boleh buat, ia lebih baik menurut demi keselamatannya dan bayinya. Baik Tuan. Asih lalu duduk di atas tumpukan besi sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Hai Cira, kita ketemu lagi. Biantara menghampiri Cira yang duduk di bawah.
Sungguh sangat disayangkan, pertemuan kita ini tidak dalam suasana yang menyenangkan. Cira hanya diam, ia menatap tajam Biantara. Wow, aku suka tatapanmu. Benar, benar wanitanya Arun, ucap Biantara. Kau tidak takut padaku. Biantara memegang dagunya dan menarik ke arahnya. Ia mencengkeram dengan kuat, tapi itu tidak menggentarkan Cira. Lepaskan Mae, teriak Gio dan memukul kepala Biantara dengan besi yang ada di sekitar. Siapa yang membiarkan anak ini tidak diikat? Teriak Biantara geram. Kepalanya berdarah. Ia melayangkan pukulan ke arah Gio tapi Cira dengan cepat menghadangnya. Darah segar keluar dari mulutnya. Mae, Mae, teriak Gio. Ia kembali berusaha menyerang Biantara. Gio jangan Gio, teriak Cira. Dua orang pria datang dan menarik tubuh kecil itu. Mereka mengikatnya di sebuah kursi. Gio meronta sekuat tenaga. Tapi tenaganya tidak kuat menghadapi dua orang pria besar. Gio, tenanglah, ucap Cira. Ia berusaha menenangkan anaknya agar semua rencananya tidak berantakan. Kalau sampai para penjahat itu tahu bahwa dia mengenakan smartwatch bisa kacau semuanya. Oleh sebab itu dari tadi Cira menghindari orang itu mengikat tangan Gio. Kenapa anak ini tidak diikat? Siapa yang bertanggung jawab? Saya tuan, salah sprang yang dibawa Asih maju dan dor. Tembak Biantara 2 kali ke tubuhnya, dan ia mati seketika. Cira merangkak menghampiri Gio, ia menghalangi pandangan Gio dengan tubuhnya. Jangan dilihat, oke. Gio hanya mengangguk sambil memejamkan matanya. Tapi Cira tahu tubuh anaknya itu gemetar ketakutan. Ia tidak ingin ini menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Asih yang masih berada di sana terus memegangi perutnya. Ia juga syok dengan apa yang dilihatnya. Seret Cira kemari. Dua orang pria menyeret tubuh Cira dan menaruhnya di hadapan Biantara. Hahaha, sebentar lagi kamu tidak akan mengalami siksaan dan kepedihan ini Cira. Maaf jika aku harus membunuhmu. Biantara memainkan pistolnya di sepanjang tubuh Cira. Cira memejamkan mata dan terus berdoa. Ya Tuhan selamatkan aku dan Gio. Jika memang aku harus meninggal aku mohon selamatkan Gio. Jangan buat dia mengalami kesakitan seperti ini. Arun aku mencintaimu. Tiba-tiba, dur. Sebuah tembakan mengenai lengan Biantara. Angkat tangan. Anda sudah kami kepung. Cira bernapas lega, suara itu bagaikan setetes air di padang gersang. Ia benar lega karena terselamatkan. Cira, kamu tidak apa-apa sayang. Arun, ucapnya lirih. Arun segera membawa Cira dan Gio ke tempat aman. Terjadi tembakan antara pihak Biantara dengan kepolisian. Pihak polisi tidak akan memberi kesempatan Biantara untuk melarikan diri. Di samping ia seorang pengedar obat terlarang, ia juga melakukan serangkaian pembunuhan, jual beli binatang langka secara ilegal. Cira mana Asih? Hasan, kau di sini. Aku diberitahu oleh suamimu. Mana Asih? Tadi dia duduk di sana. Mungkin sedang sembunyi. Hasan segera berlari mencari istrinya di tengah-tengah hujan peluru. Asih. Mas Hasan, gumam Asih lirih, mendengar suaminya sedang mencarinya ia akhirnya keluar dari persembunyiannya. Mas, aku di sini. Dengan terlatih Asih keluar, ia terlihat memegangi perutnya, dari kedua kakinya sudah mengeluarkan darah. Hasan berbalik mendengar panggilan istrinya ia segera berlari menghampirinya tapi belum sampai Asih sudah ditarik oleh Biantara menjadi sandera. Berhenti semuanya. Atau ia akan mati. Pihak kepolisian segera menghentikan tembakan. Karena tersangka membawa sandera. Buang senjata kalian. Cepat, teriak Biantara yang menodongkan pistol itu ke kepala Asih. Biantara tenang, ucap komandan polisi berusaha bernegosiasi. Kita bisa bicarakan ini. Jika kau mau menyerahkan diri, hukuman akan diperingan. Hahaha, kau kira aku bodoh? Asih,
Hasan menangis melihat istrinya jadi sandera. Mas Hasan, maafkan aku, ucap Asih. Darah segar terus keluar dari kedua kakinya. Sepertinya ia mengalami keguguran. Diam, atau aku percepat kematianmu, teriak Biantara. Ia membawa Asih berjalan mundur berusaha keluar dari gudang besi itu. Biantara bergerak dengan cepat, ia hampir sampai di pintu dan mungkin berhasil keluar. Asih memandang Hasan dengan tatapan bersalah. Maafkan aku Mas Hasan. Kau tidak salah Asih, aku yang salah. Tidak, aku sudah membohongimu. Ini bukan anakmu, aku tidak layak menerima cinta yang besar darimu. Maafkan aku. Hasan terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memandangi Asih dengan derai air mata. Ia tahu istrinya itu merasa bersalah, jadi ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dengan gerakan yang cepat Asih mengendalikan tangan Biantara yang menodongkan pistol di kepalanya. Ia menaruh pucuk senjata itu di dadanya dan dor. 3 tembakan di dadanya dan tembus mengenai Biantara. Asih terkulai lemas dan terjatuh. Biantara memegangi dadanya yang terkena tembakan. Pihak kepolisian tidak menyia-nyiakan hal itu, mereka langsung memberondong Biantara dengan tembakan hingga ia terjatuh tanpa perlawanan. Arun memeluk Cira dan Gio dengan erat, ia sangat bersyukur keluarganya bisa selamat. Bersambung.